Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih bahwa tiap-tiap waktu Tuhan mau mengajarkan maksud-maksud-Mu buat kami sekalian, termasuk hari ini ketika kami dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami segera akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami supaya tidak boleh ada satupun yang merampas perhatian kami dari perhatian terhadap firman Tuhan. Tuhan tolong supaya benar-benar seluruh hidup kami arahkan kepada pemberitaan ini, dan daripadanya kami menemukan maksud-maksud Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, untuk kami pakai selanjutnya di dalam hidup kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan sukacita ini saya akan mengajak kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Ini sebuah cerita yang panjang dan saya kira kita akan baca cukup panjang. Semoga saudara tidak capek, tidak merasa bosan, sebab kadang-kadang kalau dengar ayatnya sampai 40 banyak yang mengantuk duluan. Karena itu saya ingin kita menaruh perhatian pada pembacaan ini. Pertama Samuel pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Pertama Samuel pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacanya bagi kita semua. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?"
pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang daripada gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang-orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberi tahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku
keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakannya perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud untuk menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Membaca 44 ayat. Sesuatu yang melelahkan atau tidak, sesuatu yang membosankan atau tidak, masing-masing mempertanggungjawabkan perkataannya. Saya rasa bahwa ketika kasih tahu pembacaan dari pertama Samuel 25 ayat 1 sampai 44, itu banyak yang tegang.
Ketika baca sampai habis ayat 44, banyak yang langsung bilang, akhirnya selesai. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan kepada kita, memulai khotbah ini, saya ingin sampaikan hal ini. 31 Maret tahun 2019, saya dinyatakan mati. Puji Tuhan karena kemudian ada mujizat dan saya kembali menjadi seperti ini. Diagnosa dokter itu ringan. Bahwa ini kelelahan ini memicu sesak nafas itu memicu kekosongan oksigen, memicu jantung, segala macam. Ceritanya itu kemudian dihubungkan dengan istri saya. Ini terjadi di mana? Di rumah. Kelelahan karena 2 minggu tidak tidur, kopi-kopi saja, tidur begitu-begitu saja, bangun. Terus di hari itu, hari Minggu ketika sudah pimpin 2 kebaktian pertama, mau yang ketiga itu pada sore hari, pas sampai di rumah ketika siap-siap untuk pelayanan yang ketiga ini, tiba-tiba hal itu terjadi. Saudara-saudara, kenapa kemudian ini dihubungkan dengan istri saya? Karena dia orang yang ada pada hari itu di dalam kamar tidur saya. Bagaimana dia melakukan pertolongan pertama? Dia melakukan dengan sebuah keyakinan bahwa jangan suami saya mati begitu saja. Harus saya lakukan sesuatu. Kesimpulannya sederhana, bahwa Tuhan bekerja itu oke, tapi ada satu hal, istri saya telah menyelamatkan dengan cara-caranya. Menyelamatkan saya. Ini hal yang kemudian membuat saya berpikir lebih jauh. Bayangkan kalau hari itu saya sendiri di rumah. Tuhan telah memakai istri saya untuk menolong saya. Tuhan telah memakai istri saya untuk menolong saya. Jadilah saya selamat. Karena ada pertolongan pertama dan seterusnya. Cara-cara Tuhan ini terlalu luar biasa. Bagian yang kedua saya ingin bertanya kepada saudara. Pernahkah kemudian saudara mengalami pertolongan dari seorang istri? Atau istri saudara. Jangan orang lain pu istri. Saudara pu istri sendiri. Pernahkah saudara alami? Kalau saudara pernah mengalami itu, saya kira itu penting untuk menjadi refleksi. Tidak pernah kebetulan. Tuhan telah memakai istri untuk menolong saya. Tuhan telah memakai istri saudara untuk menolong saudara. Ini menjadi awal dari khotbah ini. Berdasarkan pertama Samuel pasal 25 ayat 1 sampai ayat 44. Adalah Abigail. Seorang perempuan yang menyelamatkan nyawa suaminya. Dari sebuah rencana penyerangan oleh Daud dan pasukannya. Saudara-saudara, luar biasa sekali kisah ini. Karena apa? Karena seorang perempuan ini mau datang ketemu dengan orang yang sementara marah oleh karena perbuatan dari Nabal suaminya. Daud merasa sangat terhina. Saudara bayangkan saudara, pada waktu itu Daud sudah membunuh Goliat. Dia diurapi sebagai raja. Dia hidup mengembara di padang gurun untuk menghindari Saul yang cemburu, yang hatinya penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan. Saul perlahan-lahan terjerumus di dalam kejahatan dan ingin menghancurkan Daud. Kira-kira begitu. Daud itu sudah membentuk sebuah pasukan dengan jumlah kira-kira 400 prajurit
Dia melatih mereka dengan baik di Gua Adullam. Pada pembacaan ini, prajurit-prajurit terlatih Daud itu sudah bertambah 200 lagi. Sudah menjadi 600. Mereka itu pasukan militer yang luar biasa, penuh semangat, ambisius sekali, dan sangat disiplin. Saudara, satria-satria ini yang ratusan orang, mereka sementara kecewa. Kecewa kenapa? Karena setelah pindah ke padang gurun Paran, mereka hanya seperti pasukan-pasukan biasa. Mereka sepertinya tidak ada kesempatan untuk berperang, memakai ilmu yang mereka sudah latih. Saudara-saudara, padang gurun Paran terletak sangat jauh di selatan Israel, di bawah Laut Mati, tepat di atas Sinai. Kita bisa menyebutnya tanah yang tidak bertuan. Terlalu jauh dari siapapun untuk dipengaruhi oleh pemerintah. Jadi masing-masing dapat melindungi dirinya sendiri. Saudara-saudara, padang gurun menjadi tempat di mana banyak orang mengalami korban pencurian atau diterkam mati oleh binatang buas jika tidak dilindungi oleh Daud dan pasukannya itu. Rupa-rupanya mereka ada di situ melindungi sejumlah orang. Para pengusaha-pengusaha di situ, mereka punya kambing domba yang sangat banyak dan terlindungi sesungguhnya, termasuk yang dimiliki oleh Nabal. Saudara-saudara, para pengusaha ini termasuk Nabal, mereka sering memberikan sesuatu lah begitu. Belum termasuk Nabal, suka memberi sesuatu sebagai bukan tanda balas jasa juga. Namanya mereka telah aman di situ di bawah pengawasan dan perlindungan dari pasukan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika sekarang kita membayangkan di padang gurun ini, sekarang mereka ada di Karmel, di sebuah pasar. Para pengusaha berkumpul untuk melakukan transaksi. Mereka menggunting bulu-bulu domba yang dinaikkan ke hewan-hewan pembawa beban. Di sana mereka berpakaian mewah sekali. Mereka datang dengan luar biasa. Keuntungan-keuntungan besar mereka peroleh setiap hari. Saudara-saudara, termasuk dan terhitung di situ Nabal. Nabal itu dalam bahasa Ibrani berarti bodoh atau bebal. Ini orang ini memang sebagaimana namanya, ini orang yang saya kira tidak tahu berterima kasih. Dia telah tahu sesungguhnya bahwa kawanan-kawanan dombanya dengan orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di sana terlindungi sesungguhnya oleh pasukan-pasukan dari Daud. Walaupun dia tahu, tetapi bagi dia tidak pentinglah untuk memberi semacam ungkapan terima kasih di situ. Ini luar biasa. Tapi Nabal ini, kronologi cukup panjang, saya coba menceritakan dia pendek. Nabal yang tidak tahu terima kasih ini, yang bersikap bodoh dan bebal ini, mempunyai seorang istri yang cantik dan cerdas. Menurut pembacaan tadi, istrinya ini Abigail, dia istri yang bijaksana. Saudara-saudara bisa bayangkan,
Ada sesuatu yang bertentangan di sini. Suami bebal, istri bijaksana. Suami tidak tahu berterima kasih, istri tahu berterima kasih. Ini kalau di Kupang kita pakai kalimat, dia pu istri baik, dia pu suami berat. Pernah dengar itu kalimat? Istri baik tapi suami berat. Kira-kira seperti ini. Kalau mau minta apa-apa lewat dia pu istri. Jangan lewat bab tua. Berat itu. Saudara-saudara, kisah ini kemudian kita lihat dalam sebuah krisis yang luar biasa. Yang dilakukan oleh Abigail. Daud telah dihina ketika Daud mengirim sejumlah orang pergi kepada Nabal. Pergilah. Bilang kepada dia sejumlah hal. Katakan selamat kepadanya, selamat kepada keluarganya, bahkan semua yang ada padanya. Dan seterusnya. Dengan maksud kemudian setelah kata-kata itu ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh Nabal untuk dibawa pulang. Mengingat banyaknya pasukan yang ada di padang gurun itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabal? Sebuah penghinaan. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Lalu aku harus mengambil yang ada padaku untuk memberikan kepada mereka. Tidak usah. Daud sudah datang dengan sangat rendah hati melalui orang-orangnya. Dia tidak datang dengan pendekatan militernya. Pasukan yang dimiliki oleh Daud itu sesungguhnya haus darah itu. Karena berlatih lama-lama dan tidak perang. Mereka rindu berperang. Tiba-tiba ada orang bilang begini, ini masalah. Daud dengan sangat bijaksana. Dia suruh pergi ke sana. Tetapi waktu dapat informasi ini dia bilang, sementara ini kamu sekalian serungkanlah pedang. Dia bawa 400 orang. Dia bawa 400 orang. Pergi. Tetapi luar biasa saudara-saudara karena ada hamba dari Nabal ini. Pergi untuk menyampaikan sesuatu kepada Abigail. Ini mati. Ini mati karena nanti kemudian pasukan besar itu akan datang membunuh semua orang. Dan itu juga yang ada dalam pikiran Daud. Kalau dia terhina, maka tidak akan ada orang laki-laki satupun yang akan ada di situ sampai besok pagi. Malam ini habis semua. Datanglah dengan 400 pasukan yang haus darah. Saudara bisa bayangkan. Ketika Abigail mendengar itu dia ambil sejumlah hal, dia pergi kepadanya. Kepada Daud dan seluruh pasukannya. Dia tidak memberitahukan ini kepada suaminya. Saudara lihat istri yang sangat bijaksana ini. Ingin melakukan sesuatu, menyelamatkan nyawa suaminya. Dia pergi. Percakapan itu terjadi dengan Daud. Dan kemudian Daud membatalkan rencana pembunuhan itu. Setelah itu Daud kembali. Abigail datang berjumpa dengan Nabal. Nabal santai. Nabal bikin pesta. Bukan pesta makan-makan saja. Mabok. Bukan mabok biasa-biasa. Mabok parah. Istri yang bijaksana ini diam-diam. Dia tidak mau ngomong apa-apa. Sampai besok pagi dan dia cerita. Ketika mendengar itu. Bekullah Nabal. 10 hari kemudian mati. Kronologi ini kira-kira begitu. Saya ingin sampaikan pertama. Istri yang baik ini telah menolong suaminya. Bahkan tanpa sepengetahuan suaminya. Abigail mau untuk menolong suaminya. Ini mungkin banyak dilakukan oleh para istri. Tanpa diketahui oleh suami-suami. Saudara, hai para suami, saya ingin bilang pada saudara. Ada hal yang istri-istri itu buat untuk kita. Istri, satu orang pun istri satu, buat untuk kita. Mungkin kita tidak pernah tahu. Tetapi untuk kebaikan kita. Ada hal kira-kira begitu. Yang kita tidak pernah tahu. Kita juga mungkin seperti Nabal itu. Bebal lagi dan malas tahu. Masa bodoh dengan sikap
dari istri. Kalau itu terjadi saya kira bertobatlah. Jangan sampai engkau membeku nanti seperti Nabal. Hal pertama itu. Ada hal yang mungkin kita tidak tahu. Sekaligus ini menggugah para istri. Lakukanlah sesuatu bagi suamimu. Kalau lihat dia minum terlalu banyak suruh berhenti. Tapi suami mana mau dengar. Banyak suami ini kan pandang remeh istrinya. Istrinya. Banyak suami ini kan tidak sepakat dengan pikiran-pikiran dari istri. Saudara, hal yang kedua. Saudara lihat ini Abigail. Dia perempuan yang bijaksana dan baik. Cantik, baik, bijaksana. Terlepas dari suaminya yang bodoh itu, suaminya yang bebal itu. Kalau dia mau baik, dia baik saja. Kalau dia ingin menolong suaminya, bukan karena suaminya baik kepadanya. Tetapi karena memang dia orang baik, dia tidak peduli saudara mau baik atau tidak, tapi dia melakukan kebaikan karena memang dia baik. Ini bukan baik yang situasional. Ada banyak orang tuh baik kalau orang lain baik ke dia. Ada banyak orang menolong kalau dia ditolong. Perempuan ini menyatakan kebaikannya bukan karena orang baik terhadapnya. Ya baik saja. Dia punya integritas di sini. Ini yang luar biasa. Ya, baik itu dinyatakannya. Yang ketiga saudara-saudara. Tapi Pak Pendeta kan akhirnya Nabal mati juga. Iya. Tapi dia tidak dibunuh oleh Daud. Dia tidak dibunuh oleh istrinya. Lalu siapa bunuh dia ini? Pembacaan tadi bilang Tuhan mengambil dia. Iya, tapi saudara lihat prosesnya. Prosesnya dia bunuh dirinya sendiri. Kenapa pendeta berani omong dia bunuhnya dirinya sendiri? Dia yang malas tahu itu, yang masa bodoh itu, yang tidak peduli dengan orang lain itu, bahkan tidak peduli dengan istrinya. Mabuk dan tidur. Waktu bangun ketika dengar itu, dia sangat ketakutan. Dalam ketakutan itu saya rasa dia menyesal. Dia terganggu sekali dan gangguan itu membuat dia membeku. Dia tidak tahu mau buat apa. Dia gemetar. Ini kalau kita pakai bahasa kita tiap hari ini lebih gampang. Waktu dengar itu badan Noe lemas. Bapak. Akhirnya jatuh, pingsan. Membeku di situ. Sampai 10 hari kemudian mati. Bukankah ini sebuah tindakan yang dimulai dari kesombongan, keangkuhan, kebodohan, dan kebebalan? Makanya jangan bebal, jangan sombong, jangan angkuh, jangan bodoh. Jangan sampai hal itu membunuh kita sendiri. Saudara-saudara, Daud kemudian mengatakan, Tuhan, terima kasih. Karena dia tidak melakukan ini, kan dia haus akan darah itu. Tidak ada hutang darah di situ. Kan ini terjadi begitu saja. Tapi saudara lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi hambanya Daud. Tuhan terlalu luar biasa menyertai. Sehingga berani ada orang marah kepadanya. Ada banyak orang mencela dia, menghina dia. Tuhanlah yang akan berurusan dengan itu. Tuhan bilang Daud, minggir. Dia yang akan melakukan itu. Saudara, Daud kalau kita hitung-hitung juga ada banyak kelemahan. Tapi ketika Tuhan berpihak kepadanya, sangat luar biasa kan. Saudara-saudara, mari kita fokus. Di bagian terakhir ini mari kita fokus kepada pasangan suami istri. Suami yang baik, istri yang baik tapi suami yang bebal. Istri yang bijaksana tapi suami yang bodoh. Mungkin itu juga kita alami. Atau mungkin sebaliknya. Suami yang bijaksana, istri bebal. Itu juga ada. Suami baik, istri berat, itu juga ada. Lalu mari kita renungkan saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang salah jangan membela diri kita. Jangan berusaha untuk menjelaskan kepada orang lain. Tetapi coba renungkanlah. Kira-kira sebagai suami istri kapan terakhir kali? Kapankah terakhir kali kita membuat sebuah rasa aman,
rasa nyaman kepada pasangan kita. Kapan kira-kira terakhir kali? Atau kapan terakhir kali kita menikmati apa yang dia buat untuk kita? Ini bukan soal seksual. Ini soal hati, soal perhatian. Soal di mana tanggung jawab suami dan istri dilakukan. Kapan terakhir kali? Atau mungkin sudah terlalu lama. Atau mungkin sudah tidak sama sekali. Renungkanlah dan lakukanlah sesuatu. Renungkanlah apakah yang pernah kita buat dan pasangan kita buat yang mengubah kita, merubah hidup kita dan menjadi lebih baik. Dan kalau kita menikmati sesuatu hari ini, ternyata ini bagian dari proses oleh istri suami. Yang kita percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kapankah terakhir kali, saudara, jalan kita itu jalan yang salah, tapi kemudian oleh karena peran istri atau suami kita kembali kepada jalan yang benar. Kapankah terakhir kali kita menghargai nasihat, masukan dari pasangan kita, suami atau istri? Renungkanlah. Karena Tuhan turut bekerja pada hal-hal demikian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih banyak. Firman hari ini menolong kami betapa Tuhan menyertai. Tuhan menolong hamba-Mu Daud. Tetapi menunjukkan kisah-kisah yang luar biasa bagi kami dalam kehidupan Abigail dan Nabal. Tolong supaya dalam kehidupan sebagai suami istri kami belajar sesuatu di sini. Tolong supaya kalau kami ada untuk menjadi berkat. Sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa kehidupan dan bukan kehancuran. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.